tenang dan bahagia. Perkenalkan, saya Meisa BR Sitanggang SPD dari SMA Katolik Santo Fransiskus Asisi. Saya calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Bersama rekan saya, silakan Bu, perkenalkan diri. Saya Veronica Luciana dari SMA Katolik Santo Fransiskus Asisi Samarinda. Saya pengajar muatan lokal seni budaya daerah Provinsi Kalimantan Timur. Ya, baik Bu, terima kasih atas perkenalan dirinya Bu. Ibu Vero, bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan luar biasa. Bagaimana dengan Ibu Indonesia? Saya juga Bu, puji Tuhan luar biasa. Ibu, untuk hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi. Ya, ini sebelum nanti saya melihat, mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi di dalam kelas. Dan adapun tujuan dari supervisi atau observasi ini Bu, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan agar untuk Ibu nanti mampu mempersiapkan diri lebih awal lagi supaya pembelajaran itu lebih bermakna dan pembelajaran itu lebih baik lagi lah untuk murid kita gitu Bu. Ini Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Itu pertanyaan pertama, kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas? Tujuan pembelajaran saya ini mengenali dan memahami melalui proses identifikasi dan eksplorasi dari berbagai media ragam suku di Provinsi Kalimantan. Oh, jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai peserta didik itu mampu mengenali ya Bu ya, mengenali dan memahami proses identifikasi dan mengeksplorasi dari berbagai media ragam ya Bu, suku yang ada di Kalimantan Timur begitu. Ini bagaimana Bu area perkembangan pembelajaran yang hendak Ibu capai di dalam kelas? Jadi yang ingin dicapai di dalam kelas ini adalah keterampilan sesuai kategori yang dilakukan tes diagnostik di awal pembelajaran, sehingga anak-anak akan dikelompokkan sesuai kategorinya dan menghasilkan produk sesuai juga dengan gaya belajarnya, karena anak-anak mempunyai gaya belajar yang berbeda setiap anak. Ada yang audiovisual atau non kinestetik gitu ya. Oke, berarti di sini Ibu mau mengembangkan keterampilan mereka ya Bu ya, sesuai dengan kategori yang dilakukan itu di awal pembelajaran itu mengenai tes diagnostik mereka ya Bu ya, di mana didapat juga nanti gaya belajar mereka masing-masing, di mana dari gaya belajar mereka ini menghasilkan produk-produk nanti begitu ya Bu. Kemudian Bu, untuk selanjutnya bagaimana rancangan pembelajaran yang hendak Ibu terapkan nih di dalam kelas? Itu baik seperti strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya, sekaligus tentang metode pembelajarannya seperti apa itu. Baik, strategi yang ingin digunakan yang saya gunakan di dalam kelas yaitu dengan melakukan diferensiasi produk tadi ya. Jadi di SMA kita sendiri kita menggunakan model pembelajaran flipped learning ya. Jadi pembelajaran terbalik. Jadi dalam beberapa minggu atau beberapa hari sebelum masuk ke dalam kelas, guru akan memberikan video pembelajaran atau PowerPoint atau infografis sehingga anak-anak bisa belajar mandiri di rumah, sehingga di dalam kelas guru hanya memberi penguatan terhadap materi tersebut. Metodenya yang digunakan diskusi. Oke, metode diskusi Bu ya. Oke, berarti Bu untuk strategi yang dipersiapkan, yang pertama itu strategi pembelajarannya itu pembelajaran diferensiasi ya Bu ya, yaitu diferensiasi produk ya Bu ya. Nanti kan tadi kan di area perkembangan kita tadi ada produk-produk yang akan dihasilkan anak-anak sesuai dengan gaya belajar mereka kan Bu. Jadi kemudian modelnya itu ada flipped learning ya Bu ya, di mana flipped learning ini kita sebagai pendidik itu mempersiapkan bahan pembelajaran untuk nanti kita sharekan kepada peserta didik kita itu 2 hari lah ya sebelum pembelajaran atau pertemuan dalam kelas begitu ya Bu ya. Kemudian metodenya tadi itu metode diskusi. Baik Bu. Kemudian untuk media pembelajaran Bu, apa yang atau bagaimana media pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kelas? Media yang saya gunakan biasanya PowerPoint, terus di pertengahan di diskusi saya akan memberikan LKPD. PowerPoint juga dibantu sama proyektor ya. Oke, berarti media pembelajaran yang Ibu gunakan itu PPT ya Bu ya. Kemudian alat bantunya itu ada proyektor, kemudian ada LKPD ya Bu, lembar kerja peserta didik.
Oke Bu, kemudian ini mengenai evaluasi pembelajaran. Bagaimana penilaian atau evaluasi pembelajaran yang dilakukan Bu di dalam kelas? Biasanya saya menggunakan dua, asesmen sumatif sama formatif. Sumatif pasti nanti di akhir ini ya, di akhir ruang lingkup. Sedangkan formatif di dalam proses pembelajaran. Oke, baik Bu. Berarti Ibu melakukan dua asesmen gitu ya Bu ya. Ada asesmen formatif itu dalam proses pembelajarannya, kemudian ada di asesmen sumatifnya di akhir lingkup materi begitu ya Bu ya. Kemudian Bu, ini sasaran dan waktunya. Ini kapan Bu? Kemudian di hari apa dan di kelas mana jam berapa begitu? Saya di hari Rabu Bu ya, dari jam 11.20 sampai 13.10 di kelas 11. Hari Rabu jam 11.20 sampai 13.10 di 11.1 di kelas 11. Oke, baik Bu. Jadi nanti di hari Rabu itu di kelas 11 di jam 11.20 sampai 13.10 saya akan ikut bersama Ibu ya Bu di dalam kelas. Saya akan melihat, mencatat apapun yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Kemudian nanti Bu, setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita akan melakukan percakapan terakhir Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Itu nanti langsung didampingi oleh pengajar praktik saya. Nah, sebelum saya akhiri Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita ini? Mungkin saya lebih mengingat-ingat lagi tentang lebih mempersiapkan diri dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan supervisi nanti. Oke Bu, berarti Bu lebih mempersiapkan diri dan semoga nanti pembelajaran dapat berjalan dengan baik ya Bu. Baik Bu, terima kasih atas waktu yang sudah Ibu berikan kepada saya dan kita sudah berbincang-bincang pada pra observasi ini. Sampai ketemu lagi nanti di supervisi atau observasi kelas di hari Rabu ya Bu ya. Kemudian itu saja yang bisa kita perbincangkan untuk hari ini, dan demikian percakapan kita. Sampai bertemu di kegiatan observasi supervisi dalam kelas ya Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih sama-sama. Selamat pagi, salam Fransiskus Pace MD. Ada tarian, ada rumah adat, ada beberapa daerah yang ada di Kalimantan Timur. Ada apa lagi? Kerajinan, apa lagi? Rumah adat, apa lagi? Upacara adat. Nah, ternyata kira-kira semua apa saja itu? Dayang, ternyata dayang ada berbagai macam ya.
Lalu pada akhirnya suku Dayak menebang pohon untuk membuka aliran dari mata air. Suku Kutai membuat rencana rinci untuk saluran irigasi. Suku Bugis merakit perahu untuk mengangkut material dari hulu ke hilir. Ada yang bertanyakan lagi? 15. Sudah ya? Ya, minggu depan belum selesai presentasi. Wajib presentasi semua ya. Oke, kalau kelas silakan tutup ya. Ya, salam Fransiskus, Pak JBD. Halo sahabat penggerak semua. Kali ini sampailah kita kepada tahap pasca observasi. Setelah pertemuan yang Rabu lalu, saya sudah melakukan pengamatan langsung observasi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Veronica. Yang mana kali ini kita akan melakukan percakapan tentang proses pembelajaran yang telah dilakukan melalui pasca observasi. Halo Bu Veron, apa kabar hari ini Bu? Baik, luar biasa. Bagaimana Indonesia? Saya juga baik Bu, saya selalu gitu ya. Ibu, di sini kita akan melakukan tahapan yang terakhir nih, yaitu pada pasca observasi. Yang mana tujuan dari obrolan kita ini untuk nanti membahas secara khusus seperti apa proses kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan di hari Rabu yang lalu, dan situ saya sudah mengamatinya. Jadi sebelum saya sampaikan beberapa hal yang saya catat, ada beberapa nih pertanyaan yang nanti saya ajukan kepada Ibu, begitu ya Bu. Pertanyaan pertama ini Bu, bagaimana perasaan Ibu selama berlangsungnya observasi pembelajaran di dalam kelas yang saya telah lakukan? Bagaimana? Perasaan saya kemarin cukup puas, namun ada beberapa yang masih menurut saya belum sempurna ya, mungkin ada beberapa yang kelupaan seperti itu. Begitu ya Bu ya. Jadi perasaan Ibu sebenarnya sangat puas, tapi kayak ada yang belum sempurna gitu ya Bu ya, masih kurang gitu ya Bu ya, karena ada beberapa hal mungkin yang ganjal seperti itu menurut Ibu ya Bu. Kemudian Bu, bagaimana dan boleh menceritakan seperti apa nih proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan lah begitu? Kemarin menurut saya sudah hampir tercapai ya, dari masuk anak-anak saya sudah melakukan salam. Kalau doa karena saya sudah di jam pertengahan, jadi tidak melakukan doa lagi, sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Sintap juga sudah tercapai, saya sudah melakukan pembelajaran menggunakan diferensiasi atau pembelajaran diferensiasi. Ya, Saya juga sudah melakukan apa ya, sudah membuat kesimpulan di akhir pembelajaran. Kemudian Bu, kalau misalnya mengenai modelnya gimana Bu? Dari berjalan? Model juga sudah tercapai kemarin menggunakan model diferensiasi learning ya. Jadi sebelumnya saya sudah mengirimkan video beberapa hari sebelum, sehingga di kelas kita hanya melakukan penguatan saja. Memang dari cacat memang kelihatan ya Bu ya, di awal Ibu memang sudah salam ya, kemudian Ibu memberikan apa ya, menanyakan kepada siswa kita ya Bu ya, bagaimana pembelajaran yang dilakukan di rumah gitu ya, sehingga Ibu langsung kuatkan gitu ya Bu ya. Dan kelihatan memang situ model flipped learningnya, difference learning ya Bu ya. Metodenya juga kelihatan ya Bu ya, seperti diskusi kelompok begitu ya Bu. Kemudian Bu, apakah ada hambatan yang Ibu temukan dalam proses pembelajaran yang berlangsung? Kemarin hambatan yang terlihat itu ketika saya bertanya ke anak-anak, mungkin anak-anak kurang aktif ya. Jadi anak-anak masih banyak diamnya, ketika ditunjuk baru beberapa satu dua yang menyampaikan pendapat. Terus kemarin sepertinya saya kan menyampaikan apa yang dicapai dalam keterampilan ya. Mungkin kemarin keterampilannya belum sampai
pertanyaan-pertanyaan yang diberikan begitu ya Bu ya. Kemudian untuk keterampilannya belum kelihatan jelas begitu ya Bu ya, karena anak-anak masih kebanyakan menggunakan PPT begitu ya Bu ya. Nah, kemudian apa alasan Bu sehingga terjadi hambatan itu? Apa alasannya sehingga terjadi hambatan? Alasan anak-anak. Dan tadi kan ada anak-anak kurang antusias dalam menjawab pertanyaan, kemudian anak-anak juga dalam keterampilannya belum kelihatan jelas juga. Itu seperti apa ya Bu ya alasannya itu sehingga terjadi hambatan itu? Mungkin pertama kurang persiapan juga mungkin dari saya. Pertama untuk menyampaikan materi dengan lebih lebih menarik lagi mungkin ya, sehingga anak-anak kemarin kurang aktif atau karena mereka ada supervisi jadi ada grogi mereka di dalam kelas karena direkam. Biasanya tidak seperti itu yang saya masuk di dalam kelas-kelas 10 terus kayak video PowerPoint saja yang mereka bikin itu mungkin lebih ke sebenarnya saya bagi membuat video, membuat PowerPoint atau apapun, tapi anak-anak lebih memilih PowerPoint saja. Video ya, jadi anak sebenarnya dan ibu tadi itu seperti persiapan begitu dan lanjutnya Bu ya. Kemudian bagaimana cara mengurangi hambatan tersebut Bu? Cara mengurangi mungkin dari evaluasi ini mungkin saya akan lebih mempersiapkan diri lagi, melakukan refleksi lagi sehingga memperbaiki apa yang kurang di pembelajaran sebelumnya. Ya Bu ya, jadi mengurangi hambatan tersebut yaitu mengevaluasi dalam proses pembelajaran, melakukan refleksi dan sebagainya. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, kapan Ibu untuk mulai melakukan aksi dalam mengatasi masalah-masalah? Aksinya Ibu kapan mulai? Mungkin pada minggu depan, pada pertemuan berikutnya ya, jadi sehingga cepat ibarat cepat action, jadi lebih cepat tertangani Sebelumnya ya, jadi harapannya itu kayak lebih harus cepat gitu ya, minggu depan di minggu berikutnya begitu ya Bu ya. Oke Bu, berdasarkan catatan yang saya sudah lihat, memang saya amati dalam kelas, memang kalau untuk tujuan pembelajaran sudah sangat bagus ya Bu ya, sudah disampaikan strateginya juga sudah tersampaikan ya Bu melalui pembelajaran diferensiasi tadi, modelnya juga ada, begitu juga metodenya, kemudian media juga digunakan sudah ada semuanya Bu ya. Kemudian ada di beberapa hambatan yang tadi Ibu tidak Ibu temukan dan Ibu berusaha juga untuk nanti cepat untuk mengatasi hambatan itu, terutama nanti dalam persiapan pembelajaran minggu depan begitu ya Bu ya. Jadi Bu, itu saja yang kita perbincangkan mengenai pasca observasi ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Vero telah meluangkan waktunya mulai dari tahap pra observasi, tahap observasi hingga pasca observasi. Semoga dengan pengalaman ini kita saling belajar untuk terus mengembangkan diri. Begitu Bu. Demikian percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan dengan Ibu Veronica. Semoga bermanfaat dan